Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan semuanya pasti bahagia. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih. Dan oke, pagi ini saya menerima komplainan tentang Koko Thomas. Jadi ini sangat memalukan sekali karena kebetulan yang telepon saya, admin telepon saya, Miss Yuni, ini Koko Thomas ternyata itu eh, tidak mempedulikan anak-anaknya saat libur tahunan, dia lebih membela majikan. Jadi em, yang saya nggak baca SMS-nya, kebetulan Koko Thomas ada dari admin yang ngomong sama saya. Jadi adminnya yang telepon ngomong kalau Koko Thomas itu tidak memperhatikan anak-anaknya. Saya belum baca SMS-nya, terus dia bilang dia tidak ingin Koko Thomas berterima kasih sama mbaknya ini. Tapi kenapa Koko Thomas memperlakukan anaknya seperti ini gitu? Waduh, bingung saya. Ya udah nanti saya telepon ya, saya telepon majikan dan juga saya telepon itu. Iya Miss, soalnya dia sakit hati banget sama Koko Thomas. Nah, setelah dia cerita seperti itu, di jalan saya ngamuk sama Koko Thomas. Koko seperti ini, akhirnya Koko Thomas ngecek, bukan Mami, dia bukan anakku. Hah? Bukan anakmu? Tak lihat lagi. Terus saya baca SMS-nya. Ternyata dia adalah Mbak yang ngenalin majikan ke Koko Thomas, yang dulunya minta bonus sama Koko Thomas. Jadi mbaknya ini ngenalin majikan ke Koko Thomas, terus habis itu minta bonus sama Koko Thomas. Dan seperti yang selalu saya katakan, cari majikan tempat saya gratis, apapun gratis, tapi kita nggak memberikan bonus, Mbak. Jangan sangat jelas. Itu peraturan labor department. Jika Koko Thomas memberikan uang pada kalian, Koko Thomas itu bisa dipidana. Ini yang pertama. Terus yang kedua, jika kalian mengenalkan majikan kalian ingin dapat bonus, jangan dikasih ke Koko Thomas. Kalian cari orang yang salah. Karena saya sudah ngajarin Koko Thomas untuk lurus-lurus saja. Jadi tolong jangan dibelok-belokkan. Jangan dibelok-belokkan. Jadi saya tidak ingin kalian mengatakan bahwa oh seperti ini, seperti itu. Saya nggak mau. Jadi saya tidak ingin kalian seolah-olah merasa bahwa kalau ikut Koko Thomas, mengenalkan majikannya ke Koko Thomas, kalau kalian butuh imbalan, jangan cari Koko Thomas. Paham maksud saya? Jangan minta imbalan sama Koko Thomas. Jika kamu mengenalkan temanmu pada kita, kamu minta imbalan bukan ke tempat kita. Ya, paham ya Mbak ya? Ini saya take note ya. Jika kalian mengenalkan majikanmu butuh uang imbalan, bukan ke tempat Koko Thomas. Kalian cari tempat yang salah. Tolong cari agen lain. Ingat ya, tolong cari agen lain. Biar kalian tuh tahu batasan-batasannya. Enggak semua orang dipukul rata. Jadi kalau kalian butuh uang, karena mengenalkan teman kalian ke Koko Thomas, agennya Koko Thomas bukan agen yang benar. Tidak benar buat kalian. Kenapa? Karena agennya Koko Thomas tidak akan pernah memberikan bonus pada calo. Dan jika kamu menyesal telah memberikan nama majikanmu pada Koko Thomas, sebaiknya kamu urungkan niat. Katakan saja Koko Thomas tidak bagus sama majikanmu. Daripada majikanmu sudah tanda tangan sama kita dan kamu SMS sama Koko Thomas, kamu sakit hati sama Koko Thomas. Ya, tolong ya, ini saya nggak ngerti ya. Ini yang ada SMS-nya. Sama admin saya di screenshot semuanya. Semuanya di screenshot sama admin saya. Jadi kenapa? Namanya Yuni juga. Ditulisi Yuni komplain. Panjang kali lebar. Maaf, ini ngusulin bosku cari majikan di tempatnya Koko Thomas. Terus katanya Davik sama Cece dari agen Koko Thomas. Terus saya dapat uang jajan nggak kok, Thomas? Maaf ya, tanya doang. Saya jawab, tidak ada bonus di tempat Koko Thomas. Ini yang pertama. Dan hari ini dia SMS ke admin saya cuma ngasih tahu, aku ngusulin majikan cari Cece di tempat agen Thomas. Dia udah cimeng sekarang di agen Thomas. Terus si Uceku ngurus kepulanganku juga di agen Thomas. Si Uce nanya sama Thomas, kalau aku dipulangi tanggal 14, visaku habis tanggal 26. Tapi majikaku minta 14 sebelum ini. Cuti itu diwajibkan keluar buat Kungyan. Itu hak kita loh.
hitungannya juga aku finish loh, tapi Suceku minta penjelasan sama Thomas tentang nggak mau ngasih cuti, malah Thomas bilang iya nggak apa-apa bisa katanya. Di sini katanya bingung lah, kok agentnya kayak gitu. Dia ngomong ya, jadi Koko Thomas, ini mbaknya bukan anaknya Koko Thomas, tapi dia menjelaskan tentang peraturan. Karena Koko Thomas berdasarkan labor department. Dan Koko Thomas biasanya nyuruh majikan balik ke agentnya, karena mereka yang tahu asal-usulnya. Seharusnya ngebantu jelasin sama Suceko kalau uang cuti itu wajib dikasihkan sama Kungyan. Oke? Karena itu saya ingin berbicara dengan majikannya, dengan Koko Thomas, dengan mbaknya. Jadi saya ingin tahu nih, aku nggak mau tanda tangan lah kalau majikanku nggak mau ngasih uang cuti. Terus kata-kata terakhir yang membuat saya kaget adalah, aku nggak minta terima kasih dari kalian, majikanku dan juga dari agen Thomas yang saya sudah saranin untuk cari Cece di agen Thomas. Tapi sakit hatinya aku yang ngebantuin ngusulin Cece di agen Thomas malah kayak dipojokin. Dengarkan sekali lagi buat kalian yang sudah ngenalin majikan di agen Koko Thomas, sebaiknya kalau kalian butuh perhatian dari Koko Thomas atau butuh imbalan dari Koko Thomas, sebaiknya jangan dikasihkan ke Koko Thomas. Karena saya percaya dengan rezeki Tuhan yang ngatur. Jadi kalau kamu tidak dari hati, sementara kita membantu dari hati, silakan gagalkan ya Mbak ya. Karena saya tidak ingin punya hutang budi sama siapapun. Saya selalu mengajarkan anak-anak saya termasuk kalian, jangan pernah punya hutang budi. Ya, jangan pernah punya hutang budi karena hutang budi akan dibawa mati. Jadi sekali lagi jangan sampai ya, karena saya tidak ingin ada fitnah. Terus karena mungkin admin saya tidak paham, dikiranya ini anaknya Koko Thomas. Akhirnya dia komplain sama saya, adminnya marah sama saya. Ya udah, gini aja. Saya ingin ngomong bertiga. Saya ingin ngomong bertiga, Koko Thomas, majikan, dan Cecenya. Sebenarnya apa sih masalahnya? Jadi kalau sampai Koko Thomas tidak melakukan yang terbaik, saya nggak takut kok di dalam live. Saya nggak takut, tapi mbaknya katanya nggak ada sinyal sekarang, jadi nggak bisa live bareng. Nah inilah mbak, saya cuma ingin bilang, jika kalian mengenalkan majikan, mengenalkan teman kalian ke Koko Thomas, karena ada embel-embelnya imbalan, maka agen Koko Thomas tidak pantas buat kalian. Karena kami akan membiasakan diri kami untuk membantu dari hati. Kalau masalah bayar majikan, itu wajib. Karena itu adalah peraturan. 1 sen pun saya tidak minta dari Cece. Kenapa saya harus ngasih bonus sama orang? Yang menurut peraturan kita boleh ngambil uang 10%, kita tidak ngambil 1%, Mbak. 1% pun nggak ngambil dari kalian. 1% pun kita nggak ngambil dari kalian. Jangankan 10%, 1% pun kita nggak minta dari kalian. Karena dari itu, daripada saya minta Cece yang 10% terus dikasihkan sama calo, saya berarti membiarkan calo sindikat untuk bermain di kantor saya. Jadi saya tidak mengizinkan ya. Jika kalian dalam hati kalian menyimpan bisnis, menjual temannya ke orang lain, menjual majikan ke agen lain, silahkan, jangan datang ke saya. Ya, saya katakan jangan ya. Karena kita nggak ada jual-jualan kayak gitu. Kita punya tanggung jawab. Jadi, kalau kalian kebiasaan bawa teman dapat bonus, utang ke sana dikenalin dapat bonus 100, 200 uang jajan, saya biasakan di tempat saya tidak. Ya, jadi nggak ada ya. Jadi biar tidak terbiasa kalian mengatakan bahwa di tempatnya Koko Thomas ada bonus. Kalau kalian tidak ingin temanmu datang ke tempatnya Koko Thomas karena tidak dapat bonus, oke, nggak apa-apa. Saya akan mencari orang yang mau saya bantu. Paham ya, nyampe di sini ya. Jadi jika kalian mengenalkan majikan, mengenalkan teman karena bonus, tempat saya nggak cocok. Di sini nggak ada calo-caloan. Saya ingin membiasakan kalian. Nggak ada calo. Jadi sekali lagi, buat kalian yang datang ke tempat saya, terus ingin menyakiti, silahkan. Karena ada orang yang datang itu sebagai pelengkap hidup. Ada yang orang datang sedang memampir saja. Atau yang datang
untuk menggores luka. Jadi di sini saya biar ada bottom line ya, biar ada batasan-batasannya. Di tempat saya tidak menerima calo. Tempat saya tidak akan memberikan bonus. Kamu bawa majikan sendiri atau bagaimanapun, saya tidak memberikan bonus. Dan satu hal lagi,